Halo Libra, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini weekly reading general kalian di minggu ini. Ya, pertama-tama saya minta maaf buat kalian ya atas keterlambatan upload video ini, dikarenakan saya ada kegiatan aktivitas merenovasi rumah, jadi cukup menyibukkan di minggu ini. Tapi begitupun demikian, saya masih berharap readingan ini bisa bermanfaat buat kalian ya, dan semoga kalian bisa memakluminya ya. Bagi kamu yang baru pertama kali hadir di channel saya, jangan lupa dicek Sun, Moon, and Rising-nya, diambil pesan yang cocok, diabaikan yang tidak sesuai ya. Ambil sisi positif bila bila ada hal-hal yang bersifat sensitif di sini diabaikan saja ya. Ya, sebelumnya kartu ini sudah saya shuffle dan saya tinggal buka aja ya untuk menghemat waktu, karena bakalan banyak di sini kartu yang akan saya ambil ya. Saya ingatin lagi kalau kartu ini bisa juga vice versa. Bila kamu ngerasa pesan ini bukan kamu, berarti orang yang lagi dealing dengan kamu ya. Oke, ada great sadness that will heal with time ya. Sepertinya sebelum-sebelumnya saya lihat di kartu kalian banyak sekali kesedihan, kehilangan gitu ya, dan itu beruntun dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Nah, ini seperti wheel of fortune ya, perjalanan manusia itu selalu seperti itu, dari bawah dulu ke atas, pelan-pelan akan membaik lagi gitu. Nah, ada cycle-nya gitu. Nah, di minggu ini saya ngelihat untuk Libra sepertinya ada di sini pertumbuhan secara personal, dan pertumbuhan ini untuk menuju ke arah yang lebih baik ya butuh tantangan ya, butuh juga kemauan ya, dan tekatkanlah niat kamu untuk menghealing energi kamu dari rasa sakit hati, dari rasa kepedihan hati ya. Jangan salah artikan jenis healing kamu di sini ya. Fokus terhadap healing di bidang mana kamu lagi lagi harus kamu lakukan ya. Misalnya kamu lagi healing dengan sosok mantan ya, fokus untuk itu ya, dan ya fokusnya adalah memang benar-benar sembuh gitu. Jangan kamu berdiam diri malah jadi menghayal atau malah makin larut di dalam ingatan masa lampau ya kan. Oke, ingatlah bahwa kehidupan ini berjalan ke depan, bukan ke belakang gitu ya. Ya, selalulah sadar akan eksistensi kamu, bahwa kita dianugerahkan kehidupan ini untuk kita jalani. Ini adalah kesempatan baik bagi kita untuk memperoleh pengalaman-pengalaman di depan itu. Bagaimana ya, akankah saya mendapatkan kebahagiaan kembali contohnya. Dan ini adalah proses perjalanan gitu, nikmati prosesnya, jalani prosesnya. Justru proses inilah yang akan menempa kamu menjadi pribadi yang kuat, yang tegar ya. Apapun bentuk permasalahan di depan nanti yang akan kamu hadapi, kamu sudah lebih dewasa, lebih wise, dan lebih tenang di dalam menghadapinya. Dan otomatis ketika kita merasa tenang ya dan dewasa di dalam menghadapi suatu persoalan, pasti akan menemukan solusi yang baik ya. Ada beberapa di antara kalian mungkin ada kerabat atau orang terdekat kamu yang mengalami kesedihan luar biasa ya. Be there for them ya. Beradalah di sana di samping mereka gitu. Ya, rasakan kepedihan mereka dan jadilah sosok yang membantu dia untuk mengerti makna dari healing itu seperti apa, untuk mensupport mereka untuk healing, bagaimana supaya mendapatkan pencerahan ya. Sebelum saya minta maaf ya, kamera saya goyang-goyang nih gara-gara anak bulu saya asik gangguin saya aja dari tadi ya.
Oke, yang kedua ada Eight of Cups. The need to move on, seeking more from life than what you are experiencing. A spiritual guest choosing to make big life changes, a change in priorities, leaving home. Ya, beranikan diri kamu untuk menghadapi kenyataan. Beranikan diri kamu untuk membuka pintu dunia ke hal-hal yang baru. Lihat lagi, di luar sana banyak peluang-peluang, banyak sekali hal-hal indah yang bisa kamu tatap. Ya, seperti seorang petualang, ketika kamu membuka pintu dan kamu siap untuk berpetualang, akan banyak sekali hal-hal baru yang akan kamu lihat, yang akan kamu alami. Memang belum tentu kebahagiaan, atau kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, tetapi siapa sih di antara kita semua sebagai manusia yang tahu apa yang akan terjadi dengan kita? Tetapi kalau kita tidak membuka diri, tidak mau melihat keluar ya dunia lain misalnya, kapan kita akan belajar? Ya, kapan kita akan tahu bahwa kita akan gagal? Kita nggak tahu. Justru bisa jadi dengan membuka diri atau menghadapi tantangan baru, justru itu akan membawa keberhasilan dan kebahagiaan, kesuksesan. Contohnya, jangan biarkan rasa ketakutan menyelimuti kamu karena pengalaman yang pernah kamu alami. Jangan ragu ya akan tantangan di depan atau hal-hal kemungkinan buruk di depan. Ya, jangan fokus ke hal buruk, fokus terhadap hal-hal positif. Afirmasikan, sugestikan diri kamu untuk memperoleh hadiah-hadiah yang indah di depan kamu nanti, ya. Ya, kamu nggak sendiri di sini. Ada yang selalu mendampingi kamu, ya. Ini ada dog nih. Ya, dan kamu di sini siap untuk menghadapi kehidupan ke depan, saya lihat di sini ya. Ya, dan ini adalah merupakan prioritas yang bagus untuk kamu, yaitu menerima menghadapi perubahan. Ya. Dan tetaplah berpengharapan bahwa apa yang akan kamu temui di depan nanti adalah hal-hal baik. Dan kalaupun ada tantangan, biarlah tangan Tuhan atau Allah yang menuntun kamu untuk memperoleh penyelesaian atau jalan keluar. Yep, untuk 9 of Wands-nya, protect what you have created, be prepared, never give up. Ya, jangan pernah menyerah terhadap apa yang sudah kamu renungkan sejauh ini, apa yang akan kamu lakukan ke depan. Ya, jangan menyerah akan hal itu. Jadi untuk beberapa di antara kamu yang sudah memperoleh pekerjaan contohnya, jagalah itu, ya kan, kembangkan diri kamu di sana, bergiat dirilah di dalam bekerja, menabung atau belajar. Ya, manfaatkan kesempatan yang sudah ada di tangan kamu. Ya, mintalah bantuan terhadap malaikat penjaga kamu, terhadap Tuhan, untuk memberikan pertolongan terhadap kamu senantiasa ketika kamu butuh. Ya, tetaplah menjadi sosok yang energetik, yang memiliki stamina di dalam mengerjakan berbagai macam pekerjaan, walaupun pekerjaan ini begitu cukup melelahkan gitu ya. Iya, karena ada banyak kesibukan ya. Ya, 9 of Wands. Ada beberapa di antara kalian ini sepertinya yang melakukan bisnis travel, ya, melakukan perjalanan keluar kota untuk menjalani kehidupan baru, menjalani kehidupan karir baru ya. Ya, untuk asmara juga demikian. Sepertinya ada yang berangkat ini keluar kota, keluar negeri untuk menemukan kehidupan baru. Ya, untuk kartu tarot kamu ya, seperti biasa saya tetap merujuk ke kartu tarot karena spiritual guidance juga selalu berkaitan dengan cerita yang kamu alami. Jadi saya tetap buka ini untuk memastikan setiap kartu di sini. Oke, untuk Libra. Ya.
Untuk Libra saya lihat ada Ten of Swords, ya, Three of Wands. Sepertinya ada kehilangan yang kamu alami sebelumnya, ya kan? Kehilangan, dikecewakan, ditinggalin. Kamu sedang menunggu apa kira-kira di depan, apa kira-kira tantangan baru, apa kira-kira hal-hal baik yang akan diberikan oleh semesta terhadap kamu. Ya, kamu merasa bahwa ya saya sudah menderita seperti ini, dan saya percaya Tuhan akan memberikan keselamatan, kebahagiaan, atau seperti pertolongan, ya, hal-hal yang baik di kehidupan kamu. Ini adalah cycle. Nah, beberapa di antara kamu paham akan hal itu dan menantikan sesuatu yang baik di kehidupan karir atau asmara kamu, ya. Ya, ini adalah awal baru bagi kamu di dalam membuka lembaran baru di karir asmara. Beranikan diri kamu, ya. Muncul, ya kan, the Fool di sini. Ini juga the Fool, ya. Ya. Beranikan diri kamu untuk menghadapi tantangan ke depan, ya. Jangan ragu, ya. Ada sedikit memang rasa keraguan di sini karena belum tahu, ya, apa dampak atau hal-hal buruk yang bisa menimpa kamu di depan. Ya, setiap orang kan pasti mengalami yang namanya trauma atau semacam kepedihan yang gak ingin terjadi lagi, dan itu adalah energi yang bisa menarik kita ke belakang, yang berbisik di telinga kita, sehingga itu membuat kita kurang percaya diri atau jadi gak berani gitu, ya. Ada the Magician. Untuk the Magician, manfaatkan kreativitas waktu yang kamu miliki. Kamu memiliki talenta, punya banyak ide, punya waktu, juga bisa berkomunikasi. Ini semacam negosiasi juga, ya. Yang melakukan bisnis travel atau melakukan banyak pekerjaan tugas, ini sepertinya kamu harus lebih banyak memanfaatkan waktu yang kamu punya untuk melakukan pekerjaan ini. Walaupun banyak, tetapi kamu bisa memanfaatkan waktu, bisa menyelesaikannya dengan cepat dan hasilnya bagus gitu. Karena the Magician ini adalah sosok yang memiliki kemampuan melakukan sesuatu dengan trik, ya. Ada pemanfaatan waktu di sini dengan trik, dan itu membuat orang lain merasa terkagum-kagum dengan hasilnya gitu. Kok bisa gitu, ya. Ya, kok bisa dia ngerjain semuanya, ya, sekaligus, terus hasilnya bagus lagi, ya, semacam gitu, ya. Oke, tunjukkan bahwa kamu adalah the Magician. Ada Six of Cups. Ada yang moving on, ya, ada yang moving on ini sepertinya. Ada juga yang bernostalgia. Ada yang bernostalgia ini, ya, ingat-ingat masa kecil, ingat-ingat masa lalu dengan orang lama ini, ya. Ten of Swords. Ya, ada juga beberapa di antara kamu ini masih ragu antara move on atau tidak. Ragu, ya kan, akan hasil dari perjalanan kehidupan kamu di lembaran baru ini, ya, di karir baru atau di kehidupan baru ke depan, ketika kamu menjalani hubungan asmara dengan seseorang, apakah akan menuai kebahagiaan atau tidak. Ya, sementara di sini, ya, saya lihat ketika kamu membuka lembaran baru, ada di sini the Sun, ada kesuksesan, ada kebahagiaan, ada pernikahan di sini. Artinya ada keterikatan di sini, ya. Yang ada energi yang baik yang akan mengikat kamu di sini. Ya. Selama kamu selalu fokus, ya, untuk menciptakan kreasi-kreasi yang cemerlang, fokus terhadap diri kamu, fokus terhadap kemampuan kamu, ya. Ada juga bentuk kooperatif, ya, untuk finansial, atau kamu yang bekerja di office atau di perusahaan tertentu, perlunya ada di sini kerja sama satu sama lain, karena terkadang teman ini juga membantu kita untuk bertumbuh, untuk memudahkan jalan kita berkembang lagi di karir kita, ya kan, baik secara langsung maupun tidak. Ya, manfaatkanlah
bentuk pekerjaan yang melibatkan kerjasama dengan teman itu, manfaatkan waktu itu dan pergunakan skill kamu sebaik-baiknya di sana. Ciptakan kreasi-kreasi yang baik ya, dan ya lepaskan diri kamu dari pikiran-pikiran negatif. Jangan berpikir pesimis, jangan berpikir bahwa kamu tidak mampu. Kamu mampu nih gitu ya, kamu the magician di sini gitu. Tapi di satu sisi kamu ngerasa kurang percaya diri, sementara the magician itu yang harus percaya diri gitu. Kalau kamu nggak percaya diri, maka hasil yang kamu kerjakan itu juga tidak akan baik gitu. Harus ada rasa kepercayaan diri di sini ya, optimal lah gitu ya. Fokus terhadap apa yang kamu lakukan ya. Kalau kamu tidak fokus untuk melakukan suatu trik sulap misalnya, kan akan ada kesalahan tidak terencana dia ya. Rencananya misalnya mau menghadirkan burung gitu ya kan dari tangan gitu ya kan, kalau nggak fokus, nggak memanfaatkan waktu, ini kan trik ya kan, nggak memanfaatkan waktu ya gagal ya. Orang bisa ngelihat kalau kamu menunjukkan trik kamu, manipulasinya nampak di sana gitu ya. Jangan seperti itu ya, harus fokus, jangan teringat lagi dengan masa lampau, kesalahan di masa lampau ya. Fokus terhadap yang sekarang ya. Untuk the bottom of your deck-nya ada judgment. Ini adalah kesempatan yang kedua bagi kamu di karir atau di asmara untuk menuai suatu kesuksesan. Ada kesuksesan nih untuk Libra ya. Ya, ada Seven of Swords ya. Selalu mencari solusi ya, mencari cara bagaimana memproteksi diri kamu. Itu bagus ya. Kamu selalu sih mencari solusi, cara untuk memproteksi diri kamu. Tapi kalau kamu ingin itu ya, terlebih dahulu memang harus melepaskan pengikat mata ini dulu ya. Harus kamu lihat dulu situasi kamu gimana, apa yang kamu butuhkan. Buat suatu perencanaan ketika kamu bekerja atau ketika kamu ingin memulai kehidupan yang baru ya. Apa perencanaan kamu, apa rencana kamu itu. Oke, untuk Ten of Swords-nya, untuk ketika kamu juga mau menyelesaikan suatu project di situ atau bisnis, apa bentuk rencana kamu, dan harus diperhatikan timingnya, kapan selesai, dan apa kira-kira sumber yang dibutuhkan kita untuk menghasilkan bidang atau pekerjaan yang bagus, yang fantastis, yang bisa membuat orang lain tertarik gitu. Oke, ada Ten of Swords. Untuk Ten of Swords ya ada Seven of Pentacles, butuh kerja keras, kehati-hatian juga ya. Ya, sepertinya ada yang kehilangan uang juga ini. Beberapa di antara kamu, ini hasil jerih payah kamu selama ini. Ya, ada Three of Wands. Untuk Three of Wands ya ada Death-nya. Ya, ada sepertinya beberapa di antara kamu penantian terhadap uang ya, penantian terhadap keberuntungan, tapi sepertinya karena penantian ini agak lama prosesnya, jadi kamu ngerasa sakit hati ya. Ada Four of Swords untuk Death of Rebirth ya. Untuk memulai lembaran baru ini ya nggak mudah ya, butuh waktu untuk kamu merefleksi diri kamu, untuk menyegarkan hati dan pikiran kamu ya. Harus banyak istirahat, harus banyak piknik ini, harus banyak juga belajar, membuka wawasan terbuka ya, sharing dengan orang-orang sekitar kamu ya. Jangan terlalu banyak begadang. Oke. Untuk the Fool ada Queen of Wands. Ya, harus memperhatikan kesehatan ya. Dari pola makan misalnya, sepertinya kamu harus perlu memperhatikan pola makan kamu, karena ada Four of Swords dan juga pola tidur ya, dan itu mempengaruhi kesehatan kamu di sini. Untuk the Magician ada Nine of Wands. Ya, banyak sekali sumber-sumber ide-ide yang kamu miliki. Apa tindakan, apa yang akan kamu lakukan, misalnya membuka bisnis, membuka suatu
contohnya mau buka channel, mau buka konten gitu ya kan, cuman jadi bingung milih yang mana gitu, saking banyaknya gitu ya. Jadi ini merupakan salah satu beban juga. Ada juga beberapa di antara kalian ini sepertinya pekerjaan juga ya, banyak sekali gitu yang harus ditanggung, yang harus dikerjain. Nah, ini saatnya kamu untuk meminta bantuan bentuk kerjasama dengan orang lain, atau melepaskan beberapa dari beban ini ya, tanggung jawab ini yang menurut kamu nggak bisa kamu kerjakan sekaligus ya, karena kita kan juga terbatas kemampuannya ya kan. Ya jangan sampai ya karena ingin menyelesaikan segala sesuatunya malah melalaikan kesehatan atau lupa akan waktu ya, sampai nggak tidur ya kan. Ada Six of Cups. Untuk Six of Cups ya ada Eight of Wands. Ya, untuk Eight of Wands nya sepertinya ada yang ingin melakukan perjalanan untuk mengunjungi mantan nih ya. Perjalanan ini bisa juga ini perjalanan kamu ya, pikiran kamu yang melakukan perjalanan mengingat-ingat mantan ya, karena kamu ngerasa sepertinya nggak mungkin lagi kembali gitu ya. Bagi yang ditinggal mati misalnya, bagi yang belum, ini sepertinya ada juga ini yang mengunjungi secara fisik gitu ya. Cuman dihadapkan pada dua pilihan, apakah rencana kamu ini akan berhasil apa enggak ya, apakah akan berhasil apa enggak ya. Ada sifat yang begitu sangat ambisius untuk melakukan perjalanan ini ya, atau kembali lagi dengan mantan ya. Ini sepertinya lebih melibatkan emosionalnya, harus berpikir lebih realistis ya, dipertimbangkan lagi, karena ini adalah Two of Swords. Kadang emosional sesaat ini kan begitu sangat menggebu, menarik kita begitu sangat kuat gitu untuk melakukan sesuatu, tapi ketika kita udah melakukannya kita bisa jadi menyesal. Jadi diperlukan di sini pemikiran yang matang sebelum membuat suatu tindakan. Oke, ada The Sun. Tuh The Sun-nya ada Queen of Cups. Ya, ini adalah sosok yang sangat mencintai kamu ya, begitu, yang sangat suportif ini sepertinya, yang berenergi Cancer, Scorpio, Pisces. Ya, ada beberapa di antara kamu ini yang ini sepertinya dihadapkan pada dua pilihan juga, pertimbangan antara yang lama dengan yang baru. Tapi saya ngelihat di sini bakalan ada yang menuai kesuksesan dalam suatu hubungan atau pernikahan dengan seseorang yang berenergi Scorpio, Cancer, Pisces, dan Aquarius ya. Ada Three of Pentacles. Untuk Three of Pentacles yang muncul lagi The Fool di sini. Ini juga The Fool. Wow. The Fool sampai 3 ya. Ini banyak sekali nih yang berpasrah, memberanikan diri ngejalanin kehidupan ke depan. Ini sepertinya lebih berkeyakinan aja lah pada Tuhan gitu ya kan. Udah dijalanin aja lah gitu ya, kita lihat aja nanti semacam gitu ya. Ya, untuk di karir asmara semacam gitu juga ya, kamu ngejalaninnya ya apa adanya, natural gitu, nggak ada yang ditutup-tutupi di dalam hal dunia kerja juga semacam itu ya. Kalaupun ada kekurangan kamu tanyakan terhadap temen atau senioran kamu, apa yang perlu kamu tanyakan ya, apa yang perlu kamu ketahui ya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan ya, yang gak kamu ketahui ya tanyakan kan gitu ya. Ya, untuk membuka pikiran kamu perlu banyak belajar di sini. Terima pembelajaran dari kakak senioran atau dari berbagai sumber seperti Google, YouTube, atau ya banyak ya narasumber yang akan membantu kamu di karir atau bisnis di sini. Dan untuk
untuk asmara ya perlu ini sepertinya kamu mempertimbangkan kembali, jangan terlalu terburu-buru di dalam membuat suatu keputusan ya. Pelajari dulu lebih lanjut situasi atau karakter dari orang yang dekat dengan kamu. Ya, karena kamu di sini masih bingung, belum jelas nih, masih kabut ya. Ini Libra ini dari kemarin ini up and down gitu ya, energinya udah mau membaik, down lagi gitu. Ya, ini namanya proses transisi ya, transisi belajar menjadi sosok yang tough ya. Ini proses tempahan menjadi pribadi yang dipersiapkan untuk memperoleh kebahagiaan ya. Untuk spiritual guidance kamu Libra, kalau saya ada salah sebut zodiak, mohon dimaklumi ya. Saya menggunakan alam bawah sadar saya ketika saya berbicara soalnya. Oke. Codependency ya, addictions are affecting your romantic life. Iya, kehidupan yang bahagia itu tidak akan terasa bahagia yang kamu jalani sekarang bila kamu masih terikat dengan orang lama. Bahkan ketika kamu memulai suatu hubungan dengan orang baru atau karir baru pun, tapi kalau kamu masih teringat-teringat dengan energi lama, itu akan mempengaruhi kebahagiaan kamu sekarang ya, dan itu harus kamu lepaskan ya. Supaya bagaimana caranya melepaskannya ya? Ini sepertinya bagi kamu ini harus banyak-banyak berdoa ya, bermeditasi, luangkan waktulah untuk jalan-jalan dulu, piknik ya. Sama seperti readingan saya minggu lalu, seperti itu juga untuk Libra ya. Masih berlanjut. Oke, ada be proud. It's time to celebrate all that you've achieved, all that you are and all that you will become. Every once in a while it's important to stop and acknowledge what you've achieved and to be proud ya. Ada beberapa pencapaian yang sudah kamu dapat. Artinya di sini ada bentuk manifestasi, ada yang kamu tunggu, baik itu uang ataupun seperti visi ya. Ada seperti gambaran kebahagiaan yang akan kamu dapatkan berupa intuisi yang kamu terima, bahwa kamu akan memperoleh kebahagiaan setelah ini semua. Nah, ada bentuk penantian di sini. Jadi kalau ada bentuk penantian pasti kan ada manifestasi, ada yang sudah kamu tanamkan. Nah, berbanggalah akan hal itu terhadap diri kamu. Artinya kamu sudah menanamkan sesuatu, ada sesuatu yang kamu tunggu, ada sesuatu yang akan kamu dapatkan ya. Jadi untuk setiap momen atau setiap hal apapun yang kamu lakukan di kehidupan sehari-hari, contohnya ketika kamu berinteraksi sendiri pun dengan orang lain, bagaimana kamu nge-treat orang lain pun itu sudah bentuk manifestasi. Jadi kita nggak tahu orang yang kita bantu itu malah suatu saat akan ngebantu kita balik kan gitu ya. Iya. Jangan selalu melihat kegagalan atau sesuatu yang membuat kamu ngerasa frustasi ya. Jangan selalu melihat ke arah situ dan kamu jadi blaming yourself, kamu jadi menyalahkan diri sendiri. Jangan seperti itu ya. Berbanggalah pada diri kamu sendiri bahwa hingga sekarang kamu masih bisa bertahan. Karena saya yakin setiap Libra yang menonton video saya ini pasti punya handphone. Ya, artinya kamu masih lebih beruntung dibandingkan orang-orang yang di sana, yang di luar sana. Bahkan rumahnya pun tidak ada, ya makan juga. Kadang makan, kadang enggak gitu. Ya bersyukurlah bahwa hari ini kamu masih diberkati dan diberikan berkat oleh Tuhan. Ya. Kadang kita perlu melihat orang yang di bawah juga ya, melihat orang yang
mengalami kesulitan yang lebih sulit dari kita gitu, supaya kita enggak ngerasa bahwa kita adalah satu-satunya orang yang paling sulit. Ya, oke, ada while there is a time and place for self-improvement, today's focus is on everything that's already great about you. Let go of what you think you should be and fall madly in love with who you are in this moment. When you accept yourself exactly as you are, you shift from living for tomorrow to appreciating today. Accept yourself, sweetheart. Yeah. Terimalah diri kamu apa adanya, sweetheart. Ya. Jadilah diri kamu sendiri. Fokus terhadap hari ini dan juga terhadap segala sesuatunya, mengenai hal-hal yang indah, mengenai hal-hal yang hebat tentang kamu. Ya, let go of who you think you should be. Ya, biarkan segala sesuatunya itu berjalan apa adanya. Ya, nikmati hidupmu, cintai dirimu. Kamu itu berharga. Ketika kamu menerima diri kamu apa adanya, ya, sebagai diri kamu, bukan sebagai orang lain, kamu udah mengubah kehidupan kamu, ya, yang hanya sekedar hidup untuk besok atau hari ini, menjadi seseorang yang bisa menghargai segala sesuatunya, bukan berdasarkan perfeksionisme, tetapi menjadi apa adanya, menikmati setiap momen-momen kecil gitu. Kadang kalau kita makan bersama dengan teman gitu ya, atau orang yang kita cintai, makan ubi saja pun dicampur dengan ikan asin pun itu terasa sangat nikmat ketika kita makan bersama dengan orang yang kita cintai, atau ketika kita makan itu di ladang, ya kan. Iya, memakan, misalnya makan makanan tertentu yang mengingat kamu terhadap masa kecilmu, dan itu membuat kamu merasa bahagia. Coba lakukan hal semacam itu, ya kan? Ya, demikian untuk Libra. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Bila kalian merasa ini bermanfaat, jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja ya. Diambil sisi positifnya aja. Yap. Terima kasih buat Libra. Semangat terus. Sampai jumpa.